Seringkali ada pertanyaan tentang apa mazhab hukum yang pantas kita ikuti, atau mengapa suatu mazhab hukum yang satu dan mazhab hukum yang lain itu mengalami perbedaan. Nah, ketika kita berbicara mazhab atau aliran, itu artinya kita berbicara tentang pertanyaan filosofis, specifically pertanyaan tentang perbedaan epistemologis. Sehingga jawaban dari pertanyaan mengapa mazhab hukum yang satu dan yang lain berbeda, termasuk pula misalnya mazhab ilmu-ilmu lainnya, itu dikarenakan perbedaan corak epistemologis masing-masing mazhab tersebut. Sehingga kita harus menderivasi mazhab-mazhab tersebut secara umum ke khusus dari pembagian ilmu secara garis besar. Bahwa ilmu secara garis besar ada ilmu materi dan ilmu non materi. Yang mana ilmu materi itu terbagi ke dalam 3 rumpun, yaitu ilmu alam atau natural science, ilmu sosial, social science, dan ilmu terapan. Sementara di sisi seberangnya ada juga ilmu non materi yang juga terbagi dalam 3 rumpun, yaitu ilmu formal, ilmu humaniora, dan ilmu hukum itu sendiri. Nah, kita akan melihat bagaimana nomenklatur dari ilmu ini yang dibagi oleh 2500 tahun yang lalu oleh Aristoteles, yang sekarang masih relevan dan dapat mengorganisir cara kita berpikir. Makanya dalam buku Dunia Sopi, Aristoteles disebut sebagai seseorang yang datang membersihkan pikiran kita dari puing-puing reruntuhan. Nah, di ilmu alam, tentunya kalau kita berbicara kaitannya dengan mazhab hukum, tidak memiliki hubungan sama sekali, karena ilmu alam itu turunannya atau cabang-cabang ilmunya adalah fisika, biologi, kimia. As simple as that. Jadi tidak ada kaitan dengan hukum. Nah, kita masuk ke ilmu sosial yang seringkali orang-orang menganggap ilmu hukum itu bagian dari ilmu sosial. Nah, ilmu sosial itu ada 3 cabang, yaitu ini setidaknya secara garis besar ya, karena ada banyak cabang sebenarnya, tapi secara garis besar ilmu sosial itu ada 3 cabang, yaitu ilmu psikologi, ilmu sosiologi, dan ilmu politik. Nah, kita akan bahas apa kaitannya dengan mazhab-mazhab dalam ilmu hukum. Nah, yang pertama adalah ilmu psikologi. Ilmu psikologi melihat hukum itu sebagai perilaku dari seorang hakim. Jadi hukum itu hakikatnya secara ontologis ya perilaku hakim, apa yang diputuskan oleh hakim itulah hukum. Nah, metode epistemologisnya yaitu empirisme. Sementara nilai kebenaran yang ia gunakan adalah kebenaran korespondensi. Sehingga lahirlah mazhab yang kita kenal sebagai realisme hukum. Nah, tokoh-tokoh dari para pentolan mazhab realisme hukum, misalnya Oliver Wendell Holmes, Carl Welling, dan Jeremy Frank, rata-rata atau sebagian besar adalah hakim. Itulah mengapa misalnya mazhab realisme itu berkembang di Amerika yang menerapkan common law, di mana hakim menjadi corong bagi keluarnya putusan-putusan hukum yang mana dikeluarkan oleh hakim tentunya. Biasa kita mendengar bahkan sebuah adagium bahwa putusan hakim itu ditentukan oleh sarapan paginya. Ini syarat kaitannya dengan mikro keputusan atau micro decision making setiap hari yang sering dipelajari dalam ilmu psikologi. Nah, itulah mazhab pertama. Kita bergeser kepada mazhab kedua, yaitu mazhab hukum sociological jurisprudence. Yang mana ini dititik tekankan atau dikaitkan secara ontologis dengan ilmu sosiologis. Kenapa? Karena ilmu sosiologis memandang hukum atau karakteristik dari hukum atau hakikat dari hukum itu adalah norma-norma yang ada di masyarakat. Hukum sebagai sebuah fenomena sosial. Maka metode epistemologisnya, karena dia derivasi dari ilmu materi, ia bermazhab empirisme, dan cara menemukan kebenarannya yaitu kebenaran korespondensi. Inilah mazhab sociological jurisprudence yang dikembangkan oleh misalnya Roscoe Pound dan Egan Ardis dengan konsep living law-nya. Misalnya kalau kita berbicara tentang Roscoe Pound, kalau teman-teman baca buku Roscoe Pound yang berjudul Impact, di situ dijelaskan bagaimana Roscoe Pound latar belakang keilmuannya, bagaimana dia terinspirasi dengan ilmu biologi yang merupakan tempat ia belajar pertama kali, dan kemudian ketika ia ditugaskan di Mahkamah Agung di Amerika Serikat, ia kemudian terinspirasi dengan sosiologi dan juga hukum, sehingga lahirlah mazhab sociological jurisprudence. Maka di Amerika selain realisme hukum banyak juga berkembang mazhab pemikiran sociological jurisprudence. Nah, kita masuk ke dalam mazhab yang ketiga, yaitu mazhab positivisme hukum. Ketika saya menyebutkan mazhab-mazhab hukum ini dengan kaitannya
terhadap ilmu-ilmu lain bukan berarti hukum itu adalah ilmu lain tersebut, tetapi sangat terpengaruh, sangat terinspirasi dengan disiplin ilmu lain tersebut. Yang mana kalau kita bicara politik, politik memandang hukum sebagai perintah penguasa. Ini adalah kata-kata yang viral yang diumumkan oleh John Austin bahwa hukum adalah perintah penguasa yang dikenakan sanksi. Metodenya tentu karena ini ilmu materi pasti empiris, nilai kebenarannya korespondensi. Inilah positivisme hukum yang dikembangkan kalau kita bicara positivisme hukum klasik, ya tentunya John Austin. Kenapa John Austin? Karena John Austin ini sangat-sangat terinspirasi dengan pemikiran Auguste Comte. Yang mana Auguste Comte sebagai bapak sosiologi modern juga terinspirasi dengan natural science. Lahirlah mazhab positivisme. Ketika kita kaitkan dengan hukum berarti positivisme hukum. Ini misalnya teman-teman bisa baca dalam buku Peter Mahmud Marzuki yang berjudul Pengantar Ilmu Hukum. Selain positivisme hukum klasik, ada juga positivisme hukum modern yang dikembangkan oleh baik itu Kelsen dan paling puncaknya dikembangkan oleh Hart. Yang mana Hart menganggap bahwa positivisme klasik dari John Austin ini sangat-sangat sederhana. Sehingga Hart mengembangkan yang ia sebut sebagai ada yang disebut hukum primer atau regulasi primer atau aturan primer, ada aturan sekunder yaitu aturan tentang aturan. Nah, aturan tentang aturan inilah yang kemudian bisa kita sebut sebagai perintah penguasa satu, ada perintah atau putusan pengadilan dua, dan ada juga cara-cara mengubah aturan tersebut. Nah, kita kemudian bergeser ke ilmu terapan, yaitu yang cabang ilmunya ada kaitannya dengan hukum, yaitu adalah ilmu ekonomi. Misalnya ekonomi melihat bahwa hukum itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan sebagai suatu analisis ketika dia memiliki kemanfaatan. Nah, mazhab epistemologisnya adalah empiris, sementara nilai kebenarannya secara aksiologis adalah pragmatisme, yaitu sesuatu dikatakan benar ketika ia bermanfaat. Inilah mazhab utilitarianisme hukum, yang mana tokoh-tokohnya adalah Jeremy Bentham. Jeremy Bentham, kalau teman-teman pelajari, merupakan guru dari John Austin. Nah, hanya saja kita harus membedakan antara positivisme Bentham dan positivisme Austin. Positivisme Bentham adalah positivisme yang sangat lawas sehingga ia dikaitkan dengan filsafat utilitarianisme. Yang mana Bentham pernah berkata bahwa tujuan hukum itu untuk menciptakan the greatest happiness for the greatest number atau kebahagiaan terbesar bagi sebanyak-banyaknya orang. Selain Bentham, kita juga mengenal tokoh-tokoh dari mazhab utilitarianisme antara lain misalnya John Stuart Mill. Yang mana baik itu Bentham maupun Mill itu pemikirannya sangat berkembang di sistem common law, dalam hal ini di Inggris. Nah, kita kemudian bergeser ke ilmu non materi yang mana cabangnya itu atau rumpunnya itu adalah humaniora. Nah, selain hukum sering dikaitkan sama ilmu sosial, hukum juga biasa dikatakan sebagai ilmu terapan. Misalnya kalau nomenklatur Kemendikbudristek, hukum juga biasa dikaitkan sebagai ilmu humaniora. Nah, ilmu humaniora itu kalau kita kaitkan dengan hukum, ada ilmu filsafat dan ada juga ilmu sejarah. Misalnya di ilmu filsafat, dalam hal ini misalnya filsafat teoritis, hukum dipandang sebagai moralitas. Sehingga misalnya viral kata-kata salah satu pentolan dari tokoh mazhab hukum kodrat atau hukum alam ini, yaitu Thomas Aquinas, bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Nah, inilah mazhab hukum alam atau hukum kodrat, yang mana metode epistemologisnya tentu rasionalisme karena ini adalah ilmu non materi yang membutuhkan refleksi, bukan lagi pengalaman indrawi, dan nilai kebenarannya adalah koherensi, yaitu konsistensi logis antara teorema dan aksioma. Nah, selain Aquinas di abad pertengahan, ada pula yang lebih lawas lagi tokoh-tokohnya, yaitu misalnya trio klasik filsuf Yunani, yaitu Socrates, Plato, dan tentunya muridnya yaitu Aristoteles. Nah, kita bergeser kemudian ke filsafat praktis yang juga masih dalam cabang filsafat. Nah, ketika kita bicara filsafat praktis, maka hukum dianggap sebagai sebuah tatanan ideologi. Bahwa ideologi yang berpengaruh, yang memiliki kekuasaan, ia dapat mempengaruhi berjalannya suatu hukum. Nah, berbeda dengan misalnya ilmu politik, ideologi ini adalah filsafat praktis.
Sehingga epistemologinya tentu rasionalisme, bukan empirisme. Sementara nilai kebenarannya adalah korespondensi. Misalnya, mazhab hukumnya adalah critical legal study. Tokoh-tokohnya antara lain misalnya Roberto M. Unger ataupun para pentolan-pentolan Marxisme. Nah, bergeser misalnya ke cabang ilmu lain yaitu ilmu sejarah, sejarah memandang hukum merupakan jiwa bangsa. Bahwa hukum bukanlah produk dari penguasa sebagaimana kata positivisme, bukan pula moralitas tetapi jiwa bangsa atau apa yang oleh Karl von Sapik disebut sebagai polges. Nah, metodenya karena ini adalah non materi juga rasionalisme. Sementara nilai kebenarannya ini agak unik yaitu konsensus. Kenapa konsensus? Karena sejarah adalah konsensus atau kesepakatan atau kontrak sosial antara tokoh-tokoh dalam masyarakat tersebut. Inilah mazhab historisme hukum yang mana tokoh-tokohnya adalah Carl von Sapigny, Sir Henry Maine, yang mana Sir Henry Maine ini pernah berkata bahwa mazhab hukum sejarah menggeser hukum hanya sebagai status menjadi hukum sebagai sebuah social contract. Dan yang terakhir adalah rumpun ilmu hukum yang mana cabangnya satu-satunya adalah ilmu hukum. Itulah mengapa hukum ini disebut sebagai ilmu yang sui generis atau satu untuk jenisnya sendiri. Sui itu satu, generis itu adalah jenis. Jadi ia adalah satu untuk jenisnya sendiri atau anak tunggal. Anak tunggal dari rumpun hukum adalah ilmu hukum. Yang mana kalau kita berbicara hukum dalam memandang hukum secara ontologis, ya hukum itu karakternya, hakikatnya, substansinya adalah norma. Metodenya rasionalisme. Nilai kebenarannya koherensi, yaitu konsistensi logis antara misalnya aturan dengan asas hukum dengan filsafat hukum. Nah, ada jenjang logika yang menilai antara sesuatu yang di bawah atau sesuatu yang kemudian datang dengan sesuatu yang di atas atau sesuatu yang sudah dihukumi kebenarannya sebelumnya. Nah, mazhab hukum ini disebut pula sebagai mazhab hukum normatif atau misalnya apa yang oleh Prof. Ahmad Ali, guru besar Fakultas Hukum Unhas, legend, dalam bukunya Menguak Tabir Hukum, ia sebut sebagai hukum kodrat sebagai metode. Ini untuk membedakan dengan hukum alam tadi, yaitu hukum kodrat sebagai substansi. Jadi hukum normatif ini memandang hukum alam itu bukan substansinya, sebagaimana hukum alam yang klasik itu, tetapi hukum kodrat itu kita anggap sebagai metode. Melihat hukum sebagai sebuah norma. Tokoh-tokohnya misalnya John Locke kalau yang klasik, sementara yang mutakhir adalah Fuller. Fuller dalam bukunya misalnya yang populer yaitu The Morality of Law, di mana ia menyebutkan ada 8 ciri hukum yang buruk. Nah, itulah 8 mazhab hukum secara garis besar jika kita bagi berdasarkan karakteristik epistemologis masing-masing. Sekira itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.